Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudara-saudara jamaah pengajian rahimakumullah, alhamdulillah dalam kesempatan malam ini kita masih diberikan karunia hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa hadir di pengajian ini. Fa insyaallah kehadiran kita di tempat ini akan mendapatkan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita berdoa semoga kehadiran kita di tempat ini dalam rangka thalabul ilmi akan menimbulkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan kali ini fa insyaallah kita akan memulai untuk membahas kitab Daqaiqul Akhbar yang dikarang oleh Imam Abdurrahim bin Ahmad Al-Qadi. Nah, di dalam kitab ini cukup menarik sebetulnya ya, karena kita akan diajak untuk berwisata ruhani. Artinya di dalam pembahasan ini lebih kepada yang bersifat ruhani, bersifat batin, dan yang terpenting adalah nanti kita akan mengetahui asal muasal kejadian kita, asal muasal kejadian ruh kita sampai perjalanannya di alam dunia dan diteruskan nanti ke alam akhirat ya, ruh kita berjalan seperti itu. Oleh karena itu diharapkan di dalam kajian ini kita fokus, kemudian tajamkan hati dan pemikiran kita, karena di dalamnya banyak hikmah-hikmah yang tersembunyi ya, banyak hikmah yang tersembunyi yang boleh jadi kadang-kadang sulit difahami oleh akal, tapi insya Allah ya, kita akan menemukan mutiara-mutiara yang terkandung di dalamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad jaa fil khabar, dan terdapat di dalam hadis anallaha ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala khalaqa syajaratal yakin, menciptakan pohon yakin, summa khalaqa nura Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi hijabi min durratin bayda'a ala hayati tawusi. Yang pertama kali diciptakan oleh Allah sebelum adanya alam semesta ini, Allah pertama menciptakan syajaratul yakin, pohon yakin, pohon keyakinan. Ini yang pertama kali Allah ciptakan sebelum adanya alam semesta. Jadi Allah menciptakan sebuah pohon di surga itu yang disebut dengan syajaratul yakin ya, pohon keyakinan. Nah, ini menunjukkan bahwa keyakinan ini merupakan kunci dari semuanya. Segala sesuatu harus dengan keyakinan, dengan keimanan. Makanya Allah yang pertama ciptakan adalah syajaratul yakin ya. Itu adalah merupakan bingkai yang membingkai segala suatu persoalan, ucapan, perbuatan, pemikiran, itu adalah keyakinan. Makanya Allah pertama menciptakan syajaratul yakin dulu ya, berbentuk pohon, pohon keyakinan. Di situ ada daun-daunnya. Nah, di setiap daun ini adalah asma-asma Allah tertulis di situ, di setiap daun-daunnya ya. Kemudian Allah menciptakan Nur Muhammad ya, setelah Allah menciptakan syajaratul yakin, Allah menciptakan Nur Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Nur Muhammad ya. Jadi bukan kanjeng Nabi yang kita kenal sebagai Rasul, tapi Nur Muhammad ya, cahaya
cahaya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awalnya berbentuk nur. Fi hijabi min durrati bayda, ya. Nur Muhammad ini itu tertutup, ya, tertutup durratin bayda, di dalam permata yang putih, ala hayati tawus, tertutup di dalam sebuah permata putih yang berbentuk burung merak, ya, permata putih. Jadi ada bentuk burung merak yang dibuat dari permata putih. Nah, itu disimpanlah di situ, dimasukkanlah di situ Nur Muhammad ini kepada sebuah bentuk burung merak. Wa wada'ahu ala tilka syajarati. Nah, kemudian Allah menyimpan, ya, menyimpan berbentuk burung merak itu yang di dalamnya ada Nur Muhammad, disimpan di pohon syajarah tadi, di pohon syajaratul yakin. Jadi setelah Allah membuat syajaratul yakin, Allah menciptakan Nur Muhammad. Nur Muhammad ini kemudian, ya, dimasukkan kepada sesuatu yang berbentuk burung merak yang terbuat dari permata putih, kemudian disimpan oleh Allah di dalam syajaratul yakin, pohon yakin itu. Fasabbahallahu ta'ala 'alaiha miqdaru sab'ina alfi sanah. Nah, kemudian, ya, ruh itu atau Nur Muhammad itu bertasbih kepada Allah selama 70.000 tahun. Bertasbih, betapa lamanya, ya. Jadi proses alam semesta ini sejak Allah menciptakan, tadinya tidak ada apa-apa, hanya Allah saja yang ada, tidak ada makhluk siapapun. Nah, inilah mulai satu persatu Allah menciptakan makhluk-makhluknya ini. Jadi sejak diciptakannya Nur Muhammad, kemudian disimpan di syajaratul yakin tadi, Nur Muhammad ini itu bertasbih kepada Allah selama 70.000 tahun, ya. Lama kan prosesnya, bertasbih terus kepada Allah, mensucikan Allah Ta'ala. Summa khalaqallahu ta'ala mir'atal hayati. Nah, kemudian Allah menciptakan mir'atal haya. Mir'atal haya ini adalah cermin kehidupan. Jadi setelah menciptakan syajaratul yakin, Nur Muhammad, kemudian Allah juga menciptakan cermin kehidupan. Cermin, ya. Kaca, tempat bercermin kan gitu. Wa wada'aha biistiqbali dzalika tawusi. Kemudian Allah menyimpan cermin itu di depan sesuatu yang berbentuk burung merak tadi, ya, disimpan di depannya, ya. Burung merak itu disimpan, sesuatu yang berbentuk burung merak, ya. Sosok yang berbentuk burung merak itu disimpan di atas pohon syajaratul yakin. Kemudian di depannya Allah simpan juga, di depan sosok tadi berbentuk mir'atul haya atau cermin kehidupan, ya. Cermin kehidupan di depannya simpan. Falamma nadhara ilaiha dzalika tawusu, kemudian ketika sosok yang berbentuk burung merak tadi melihat, ya, melihat kepada cermin tadi, ro'a suratahu ahsana suratin. Jadi seperti berkaca begitu, kalau kita berkaca di depan cermin gitu kan. Nah, sosok berburung merak ini bercerminlah di situ. Dia melihat sosoknya di dalam cermin. Selama ini dia tidak tahu. Setelah Allah ciptakan, dia tidak tahu sosoknya kayak apa gitu. Kemudian dikasih cermin oleh Allah supaya dia mengenali sosok dirinya. Itulah butuhnya cermin. Makanya Allah menciptakan cermin biar sosok burung merak ini yang di dalamnya ada Nur Muhammad ini, dia mengenali dirinya, mengenali sosoknya seperti apa, ya. Ternyata ro'a suratu ahsana suratin, dia melihat bentuk dirinya yang lebih baik, begitu indah, ya, begitu indah. Fa'azyana hayati fastahya minallahi ta'ala.
Nah kemudian setelah dia melihat ternyata sosoknya begitu indah, ya, Nur Muhammad yang berada di dalam sosok berbentuk burung merak itu, setelah dikasih cermin dia melihat ternyata begitu indah, ya. Allah ciptakan dia begitu indah. Apa yang terjadi pada dia setelah dia melihat sosoknya indah, sosoknya sangat menarik gitu ya? Apa yang dia lakukan? Fastahya minallahi ta'ala. Dia merasa malu kepada Allah. Renungi ya perjalanan ini, supaya perjalanan ini itu meresap ke dalam kalbu kita, karena begitulah seharusnya kita berperilaku, ya, terhadap semua pemberian Allah. Dia merasa malu kepada Allah setelah Allah berikan dia sosok yang begitu indah, yang begitu sempurna. Disuruh bercermin, ngaca. Berarti ngaca ini kita juga suruh bercermin kan? Kita juga sebetulnya diperintahkan oleh Allah untuk bercermin tentang diri kita, supaya kita mengenal siapa diri kita. Ini hikmahnya, supaya kita juga sering-seringlah kita bercermin, supaya kita bisa mengenal siapa diri kita sebenarnya. Jangan sampai kita tidak mengenal diri kita, hanya mengenal orang lain tapi tidak pernah mengenal diri kita sendiri. Makanya kita disuruh bercermin. Nah, ruh saja itu disuruh bercermin oleh Allah. Ruh kita loh ini bahan ruh kita. Ini belum sampai tercipta ruh kita, belum ini. Ini baru ya, Ruhul Azam. Ruh yang agung. Karena dari Ruhul Azam ini, Nur Muhammad ini baru tercipta ruh-ruh yang lain, termasuk ruh kita. Ruh yang agung, cikal bakal ruhnya kita itu ketika diciptakan oleh Allah, dia dikasih cermin oleh Allah, dia merasa malu ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Melihat begitu indahnya. Ruh kita ini indah, berarti ruh kita ini juga indah kan? Gitu. Sejatinya seperti itu. Ya. Nah kemudian setelah dia merasa malu apa? Fasajada khamsa marratin. Dia bersujud sebanyak 5 kali. Lihat. Dia merasa malu kepada Allah karena diciptakan begitu indah, kemudian dia bersujud kepada Allah sebanyak 5 kali. Sebagai apa? Tanda syukur, tanda terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersujud, bukan bangga. Nih, ruh asli kita tuh seperti itu sebetulnya. Supaya kita mengenal ruh kita, ya. Ini dalam rangka mengenal diri kita, supaya mengenal ruh kita tuh sebetulnya suci. Sebetulnya fitrahnya tuh bagus, indah. Maka dikatakan fasajada khamsa marratin, bersujud kepada Allah, tanda syukur. Ya. Fakataballahu khamsa salawatin ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ummatahu. Maka ditulislah oleh Allah sujudnya tadi, sujudnya Nur Muhammad itu khamsa salawatin. 5 kali salat. Tuh, ya. Jadi ini sudah cikal bakal daripada timbulnya syariat sholat 5 waktu. Ya, cikal bakal itu sudah ada itu. Memang ditetapkannya, diwajibkannya ketika Rasulullah Mi'raj, betul. Nah, tapi cikal bakal kewajiban sholat itu sudah ada, dan ini sudah dilakukan oleh ruh kita. Sudah dilakukan oleh ruh kita untuk sujud kepada Allah selama 5 kali. Ruh kita sudah melakukan sujud. Jadi sejatinya kalau ruh kita tuh masih bersih, itu mau sujud kepada Allah, mau sholat kepada Allah. Kalau kemudian timbul kita nggak mau sholat, ada sesuatu yang nggak beres di ruh kita, terkotori. Itu nanti perjalanannya panjang, saudara-saudara. Akan ketemu kenapa sampai seperti itu. Makanya kita harus mengenal dulu sejatinya ruh kita itu seperti apa dan siapa ruh kita itu. Ini sudah supaya memahami bahwa sebetulnya mulia, ya, ruh manusia itu mulia sebenarnya, sejatinya awalnya, ya. Dan ini juga kewajiban bagi Kanjeng Nabi dan juga wa ummatahu, yaitu umatnya. Summa innallaha subhanahu wa ta'ala, kemudian sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala nazara ila dzalika nur, Allah melihat kepada nur itu, cahaya itu. Fa'araqa hayaan
minallahi subhanahu wa ta'ala. Kemudian ya, ketika Allah melihat kepada nur itu, Allah memandang kepada nur itu, fa'araqa hayaan, karena malunya, karena saking malunya nur ini ditatap oleh Allah. Lihat ya. Ruh yang mulia itu begitu, ketika dipandang oleh Allah, oleh zat yang maha mulia, dia timbul malu. Saking malunya bercucuranlah keringatnya. Nur itu bercucuran keringatnya ya. Fa'araqa hayaan minallahi subhanahu wa ta'ala ya. Jadi berkeluarlah keringatnya karena malunya kepada Allah. Fa khalaqa min araqi ra'sihi. Nah kemudian nih, dari cucuran keringat inilah kemudian Allah menciptakan nur-nur yang lain dari cucuran keringatnya ya. Awalnya nur itu cuma satu, nur Muhammad itu. Nah, kemudian karena dia malu kepada Allah, maka keluarlah keringat daripada nur itu. Fa khalaqa min araqi ra'sihi. Kemudian Allah menciptakan dari keringat yang keluar dari kepalanya. Jadi berbentuk sosok begitu, berbentuk sosok ya, tadi itu ya, sosok burung merak tadi. Nah, keringat yang keluar dari kepalanya ini, maka diciptakanlah malaikat. Ini awal penciptaannya, sampai kemudian timbul makhluk-makhluk yang lain ya. Jadi keringat yang menetes dari kepala nur tadi ya, yang berbentuk burung merak itu, maka jadilah dia malaikat. Wa min araqi wajhi arsya wal kursi wal lawh wal qalam wasyamsa wal qamar wal hajba wal kawakib wa ma kana fis sama'i. Nah kemudian tetesan keringat yang keluar dari wajah, dari wajahnya ya, wajahnya itu, maka dijadikanlah arash yang tinggi, kemudian kursi Allah, lauhil mahfud, kolam pena, wasyamsa matahari, wal qamar bulan diciptakan juga, wal hazba sinar matahari, wal kawakib bintang-bintang di langit, itu diciptakan dari tetesan wajah nur tadi. Wa makana fis samai, dan segala sesuatu yang ada di langit ya, itu diciptakan dari tetesan wajah nurnya tadi. Wa khalaqa min araqi sadrihi, dan Allah menciptakan dari tetesan keringat dadanya. Dari dadanya ini keluar, jadi berkeringatnya itu seluruh badan. Saking malunya kepada Allah, ngedeg-deg keluar keringat gitu, malu ya. Keringat yang keluar dari dadanya nur tadi, maka terciptalah nur anbiya wal mursalin wal ulama wasyuhada wassolihin. Jadi para nabi, para rasul, para ulama, para orang-orang yang syahid dan orang-orang yang soleh, itu tercipta nurnya dari dada ya. Dada nur Muhammad ya. Nah itu. Wa khalaqa min araqi dhuril baital ma'mur wal ka'bah wa baitul muqaddas wa masajidad dunya. Kemudian Allah menciptakan dari keringat punggung, keluar dari punggung, apa yang diciptakannya? Baitul ma'mur. Baitul Ma'mur ini ada yang di Arash. Kalau di bumi itu adalah Baitullah, maka di atas adalah Baitul Ma'mur, tempat tawafnya para malaikat. Kalau Ka'bah ini tempat tawafnya manusia. Nah kalau di Arash itu Baitul Ma'mur namanya. Di sanalah malaikat bertawaf, tidak henti-hentinya ya. Ka'bah, Baitul Maqdis ya. Kemudian masjid-masjid yang ada di dunia, itu dari situ ya, masjid-masjid yang di dunia. Wa khalaqa min araqin hajibaihil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Kemudian Allah juga menciptakan dari tetesan alisnya, dari tetesan alis ini siapa? Orang-orang mukmin, orang-orang mukminat, muslimin, muslimat,
itu dari tetesan. Ini belum berwujud, belum ya, belum. Ini hanya cikal bakalnya nanti dari situ. Nurnya dari situ. Dari nur yang tadi, dari nur Muhammad itu maka akan terciptalah nur-nur lagi. Ini baru berbentuk nur, belum berbentuk jasad, nanti masih jauh perjalanannya. Karena nanti Allah menciptakan ruh lagi, setelah nur baru menciptakan ruh, ya. Wa khalaqa min araqi dzanabihi. Nah, kemudian Allah menciptakan dari keringat ekornya, ekor burung merak tadi, yang berbentuk burung merak, bukan burung merak ya, berbentuk burung merak, yang terbuat dari permata putih tadi. Jadi keringat yang keluar dari ekornya, maka terciptalah Yahudi, Nasrani, Majusi dari ekornya. Wa khalaqa min araqi rijlaihil arda wa ma fiha minal masyriqi ilal maghrib. Nah, kemudian Allah menciptakan dari keringat kedua kakinya, jadi kedua kakinya, keringat yang keluar dari kedua kakinya, maka Allah menciptakan apa? Menciptakan bumi. Wa ma fiha minal masyriqi ilal maghrib, dan segala sesuatu yang ada di timur dan di barat. Segala sesuatu yang ada di bumi itu diciptakan ya, dari nur ya, yang keringat nur yang keluar dari kedua kakinya ya, itu. Maka terciptalah bumi dengan segala yang ada di dalamnya. Summa qala Allah Ta'ala, kemudian Allah Ta'ala berfirman, unzur amamaka ya nur Muhammad, lihatlah oleh kamu ya, ke depan, wahai nur Muhammad. Allah memerintahkan, lihatlah oleh kamu. Jadi setelah diciptakan oleh Allah itu nur-nur yang lain itu, kemudian kepada nur Muhammad ini Allah memerintahkan, lihatlah oleh kamu di depanmu, lihatlah. Fa nadhara dzalika tawusu. Nah, kemudian yang berbentuk burung merak ini melihat amamahu, di depannya, faro'a nuron, dia melihat cahaya, melihat nur. Summa nadhara khalfa dhahrihi, kemudian dia melihat yang berbentuk merak tadi ke belakang ya, ke belakang. Kemudian dia juga melihat ada cahaya di situ di belakangnya, dan ternyata di belakang itu penuh, di sekelilingnya itu dengan cahaya. Nah, cahaya-cahaya yang mengelilingi daripada nur Muhammad ini, wahwa nurus sahabatil arba'ah, itulah nur-nur sahabat Nabi yang 4 ya. Jadi di depan, di kanan, di kiri, dan di belakang. Jadi nur Muhammad ini dikelilingi oleh 4 nur-nur yang besar lagi. Itulah nur daripada sahabat Nabi yang 4, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Ali karamallahu wajah. Nurnya sudah diciptakan, memang sudah diciptakan dekat dengan Nabi sejak dari awal, sudah diciptakan ya. Summa inna dzalika tawus, kemudian bahwasanya burung merak itu sabbahallahu ta'ala sab'ina alfi sanah, dia membaca tasbih kepada Allah Ta'ala selama 70.000 tahun. Jadi setelah dia melihat situasi seperti itu, banyak cahaya yang ditimbulkan, dia bertasbih lagi kepada Allah, terus-terusan bertasbih lagi. Ketika melihat sesuatu yang indah, melihat sesuatu yang istimewa, dia bertasbih lagi. Melihat keajaiban, dia bertasbih lagi. Artinya mensucikan Allah, senantiasa begitu. Melihat ada yang aneh, yang hebat, yang luar biasa, dia puji lagi Allah, dia puji lagi Allah, dia sucikan lagi Allah, bahwa Allah lah maha berkuasa atas segala sesuatu ya. Summa inna Allah Ta'ala tabaraka wa ta'ala, kemudian sungguhnya Allah Ta'ala nadhara ilal anwari, melihat kepada nur-nur tadi, nur yang 4 tadi ya. Nur yang 4 ya. Karena tadi makhluk yang berbentuk burung merak itu begitu melihat ada cahaya di depan nur Muhammad yang 4 tadi, yang begitu terang, dia bertasbih kepada Allah
selama 70.000 tahun. Nah kemudian Allah memandang kepada cahaya-cahaya yang 4 tadi. Fakhalaqa arwahum fa inda dzalika. Nah kemudian Allah menciptakan ruh mereka. Nah baru ruhnya diciptakan. Awalnya nurnya dulu. Kemudian Allah menciptakan ruh daripada nur yang 4 tadi. Ya. Qalu, dan ketika Allah menciptakan ruhnya, maka ruh-ruh yang diciptakan tadi berkata, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu ruhnya diciptakan, barulah dia bicara, barulah dia berkata. Dan kata yang diucapkan yang pertama kali ketika dia diciptakan itu adalah lafaz La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kalimat yang pertama keluar, kalimat tauhid. Jadi sesungguhnya ruh-ruh kita itu ruh bertauhid. Kalimat itu yang pertama keluar, kalimat yang suci, kalimat tauhid. Ketika Allah pertama kali ciptakan itu adalah lafaznya itu, kalimatnya. Tidak ada kalimat lain, tapi kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa khalaqallahu kindilan minal aqiqil ahmar. Nah kemudian Allah menciptakan lentera yang terbuat dari batu akik yang merah. Kemudian Allah menciptakan lentera. Summa ja'ala dzalika tawus ala surati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah menjadikan kepada burung merak itu menjadi sosok Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tadinya berbentuk burung merak. Kemudian setelah Allah menciptakan lentera lampu, ya, kemudian Allah rubah bentuk burung merak tadi menjadi sosok Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi masih berbentuk cahaya loh ya, karena kalau berbentuk jasad nanti setelah dilahirkan, ini masih berbentuk di alam cahaya. Ya, di alam ruh, tapi sosoknya sudah berbentuk, ya, gitu. Surati Sayyidina Muhammad SAW fit dunia, seperti sosok Nabi ketika ada di dunia. Ini masih belum di alam dunia, bukan, masih di alam ruh, ya, belum sampai ke alam dunia. Kalau dalam dunia nanti kalau sudah bersatu dengan jasad, ya beda. Makanya nanti ada penciptaan Nabi Adam. Summa wada'aha Allahu fi dzalikal kindila. Kemudian Allah menyimpan, ya, menyimpan sosok Kanjeng Nabi tadi di dalam lentera. Disimpanlah di situ. Cahaya yang sudah berbentuk tadi, cahaya sekarang sudah berbentuk Kanjeng Nabi, berbentuk sosok manusia. Disimpanlah di dalam lentera. Simpanlah di dalam lentera di situ. Summa khalaqallahu arwahal khalqi jami'a. Nah baru kemudian Allah menciptakan ruh-ruh manusia seluruhnya, ruh-ruh seluruh makhluk, ya. Barulah Allah menciptakan ruh-ruh seluruh makhluk setelah Nur Muhammad itu berbentuk sosok yang disimpan dalam lentera. Baru Allah di situ menciptakan ruh seluruh makhluk. Jadi ruh itu dari mulai diciptakan sampai kiamat sekaligus diciptakannya sudah jadi, bukan ngedadak, ya. Besok janin baru diciptakan ruhnya, enggak. Ini harus kita pahami. Secara ajali dari dulu sudah diciptakan, sampai yaumil kiamat sudah diciptakan semua sekaligus. Tinggal nanti memasuk-masukannya kapan, terserah Allah. Harinya apa, jam berapa, pada zaman kapan, tahun berapa, itu terserah Allah. Tapi ruhnya diciptakan serentak sekaligus di alam ruh. Sudah semuanya, sudah beres, ya. Nah itu hanya memasukkan ke dalam janinnya itu yang berbeda-beda tadi. Fatafat haula nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ruh-ruh tadi yang diciptakan oleh Allah, semua ruh-ruh makhluk itu diciptakan, kemudian bertawaflah, ya, mengelilingi Nur Muhammad yang sudah berbentuk sosok tadi, bertawaf mengelilingi begini. Semua ruh, ya, semua ruh sampai yang memiliki kiamah itu semua. Yang sekarang yang belum dimasukkan ke dalam jasad sudah ada itu ruhnya, sudah ada, sudah diciptakan oleh Allah.
Nah, ketika pertama kali diciptakan, berkelilinglah tawaf mengelilingi Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah berbentuk sosok tadi, mengelilingi. Wasabbahu wa hallalu miqdara mi'ati alfi sana. Sambil bertawaf itu sambil bertasbih kepada Allah, subhanallah, subhanallahil azim, subhanallah, kemudian bertahlil la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Seluruh roh itu begitu. Ketika tawaf itu kalimatnya yang diucapkan itu. Ketika mengelilingi Nur Muhammad itu, kalimat yang keluar adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada yang lain. Sambil bertasbih, membaca subhanallah, membaca tahlil. Miqdar wa mi'ati alfasana, selama 100.000 tahun. Lama benar nih berarti umurnya, mulai diciptakan 100.000 tahun. Bertawafnya tuh 1.000 tahun, mengelilingi Nur Muhammad itu, ruh-ruh kita itu, termasuk kita juga dulunya begitu ya, dulu juga gitu, aslinya seperti itu, mengelilingi Nur Muhammad sambil membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aslinya ruh kita tuh begitu. Kalau kemudian sekarang berubah ya sejen, itu nanti ada pembahasannya. Kenapa berubah? Nah itulah aslinya seperti itu, biar kita faham ruh kita itu sebetulnya mulia, suci, bersih, indah. Karena yang akan meninggal itu kan, yang akan dibawa ke akhirat adalah ruh kan, bukan jasad. Jasadnya dikubur, ruh akan hidup terus. Sejak pertama kali diciptakan, ruh akan hidup sampai terus, sampai hidupnya nanti apakah di surga atau di neraka. Tidak mati lagi sejak diciptakan, karena yang mati itu jasad, ruhnya tetap hidup ya, tetap hidup ya. Summa inna Allah ta'ala, kemudian bahwasanya Allah ta'ala amaratil kal arwah, memerintahkan kepada roh-roh itu, ayyang zuru ila tilkas surati, agar melihat roh-roh itu kepada bentuk Nur Muhammad tadi. Jadi roh-roh yang berkeliling tadi, yang bertawaf tadi, diperintahkan oleh Allah untuk memandang Nur Muhammad yang sudah berbentuk sosok tadi, disuruh memandang semuanya. Berarti kita juga dulu kita memandang itu, hanya nggak tahu aja. Dulu kita juga memandang Nur Muhammad waktu di alam roh itu, atas perintah Allah. Allati dakhilal kindil. Jadi bentuk Nur Muhammad yang berada di dalam lentera. Fanadharu ilaiha kulluhum, maka melihatlah seluruh roh itu ke dalam bentuk itu semuanya ya. Semua roh itu, para arwah itu melihat semua kepada sosok Nur Muhammad tadi. Faminhum man ra'a ra'sahu fasara sultanan. Nah, disinilah jadi ternyata kondisi manusia, nasibnya menjadi apa nanti ketika menjadi manusia itu ditentukan dari sini. Dari sejak diciptakan sudah ditentukan oleh Allah. Salah satu contoh, man ra'a ra'sahu fasara sultanan wa minhum, maka apabila ruh, barang siapa ruh itu melihat kepada kepala daripada bentuk itu, bentuk Nur Muhammad itu, yang misalkan ruh ini melihat kepala Nur Muhammad, kepala yang dilihat kan berbentuk manusia, sosoknya berbentuk manusia tapi cahaya. Begitu melihat kepalanya, maka ruh ini akan menjadi raja. Nantinya ketika jadi manusia jadi raja dia ya. Ini seluruh aspek kehidupan ternyata itu tergantung ruh itu melihatnya ya bagian mana dari badan itu, dari sosok itu, bagian mana yang dilihat. Nah, apabila yang dilihat itu adalah bagian kepala, maka ketika dia lahir ke alam dunia nanti menjadi raja dianya, menjadi seorang raja, menjadi seorang sultan. Lihat, sudah ditentukan oleh Allah perjalanannya. Ini supaya kita paham, agar kita tidak gumun, tidak kagetan, tapi betul-betul tawakal kepada Allah, yakin kepada Allah bahwa Allah sudah menakdirkan kita menjadi apa. Yang terpenting adalah kita ikhtiar, ikuti alurnya Allah, skenario Allah, maka kita akan menemukan jati diri kita yang sesungguhnya. Inilah dalam rangka penemuan jati diri kita.
Jati diri kita sudah ditetapkan oleh Allah. Kalau sudah memahami seperti ini, kita akan memahami takdir kita seperti apa. Maka tidak ada nanti kekecewaan, kegelisahan, dan memandang orang lain lebih enak. Enggak, kita ditakdirkan jadi seperti ini sejak alam ruh oleh Allah. Nah, kalau kita bisa menerima, maka tidak ada keburukan sedikit pun. Tetap, jadi apapun kita, akan menjadi kebaikan di dalamnya. Akan banyak kebaikan. Gak usah mikirin rezeki, rezeki mau Allah yang ngatur. Ya, nah, kemudian contoh yang lain misalkan man ro'a jabhatahu fasara amiran adilan. Nah, apabila ruh itu melihat, ya, melihat jidat dahi, kalau tadi kan kepala, ada satu ruh, sekelompok ruh, ya bukan satu tentunya, sekelompok ruh ya, melihat jidatnya, jidat sosok Nur Muhammad itu, maka ruh ini ketika nanti menjadi manusia, dia akan menjadi seorang pemimpin yang adil. Nah, kalau ada pemimpin yang adil, berarti ruhnya itu dulu melihat jidatnya itu. Kadang-kadang seseorang menjadi pemimpin ini juga tidak disangka-sangka kan? Nggak disangka-sangka, kok dia tiba-tiba menjadi pemimpin gitu. Dalam perjalanan hidupnya yang liku-liku, ujung-ujung jadi pemimpin gitu. Padahal bukan cita-cita dia menjadi pemimpin yang adil. Tapi qadarullah, pada saat yang tepat Allah menjadikan dia seorang pemimpin yang adil. Yang pemimpin kan luas ya. Pemimpin itu di rumah tangga juga kan pemimpin, di masyarakat pemimpin, tau gitu. Di organisasi pemimpin, ya. Pemimpin lah pokoknya, pemimpin yang adil. Kalau sultan tadi raja, pemimpin negara, ya, penguasa negara itu sultan, itu raja. Kalau ini pemimpin, tapi pemimpin yang adil. Nah, kemudian contoh yang lain banyak sekali nanti. Ya. Man ro'a hajibaihi fasara naqashan wa min. Nah, apabila ruh ini melihat alis, kalau tadi dahi, ini alisnya yang dilihat. Jadi ruh ini melihat alisnya, maka orang ini akan menjadi tukang pahat. Tukang pahat ya. Tukang pahat ya, tukang mahat gini. Yang melihat alis ini nanti tukang pahat. Jadi jangan heran kalau banyak tukang pahat. Itu dulu rohnya melihat alis gitu. Ya. Banyak yang lain ya, banyak ini ya. Banyak ya. Dan sebagainya lah. Ini kalau kita sebutkan satu-satu banyak juga ini, panjang juga. Ya, banyak lah yang jadi ini, yang jadi itu ya. Yang jadi pedagang, yang jadi petani, yang jadi ini sebagainya itu. Pokoknya seluruh aspek kehidupan itu diawali dari ruhnya ketika melihat Nur Muhammad. Ya, Nur Muhammad. Nah, gitu. Man ro'a khalqahu fasara wa'izan wa minhum. Nah, apabila ruh itu melihat tenggorokan bentuk itu, fasara wa'izan, maka dia akan menjadi seorang yang pandai berbicara atau pendakwah lah gitu, ahli pidato lah, orator lah gitu. Jadi kalau ada seorang orator hebat lah, oratornya gitu ya, kalau sudah berbicara di muka umum itu luar biasa, bikin orang itu terkesima. Ini ruhnya dulu melihat tenggorokan. Ini bakat alam ini susah, tidak bisa ditiru. Memang bisa dipelajari, tapi kalau yang memang ruhnya seperti itu, melihat itu tetap ada keistimewaan. Walaupun bisa ditiru, tapi tidak akan sepenuhnya. Beda yang sudah bakat alam itu luar biasa. Ya. Gaya bicaranya, orasinya dan sebagainya itu sangat menghipnotis. Itu memang sudah qadar Allah. Sudah Allah takdirkan dia memiliki kemampuan seperti itu, ya. Nah, kemudian ada lagi misalkan di sini contohnya, kita ambil, nggak semua dibaca lah, nggak usah semua dibaca ya. Kita ini aja, random aja. Man ro'a rukbataihi fasara rak'an sajidan. Nah, kemudian ada ruh yang melihat dengkul sosok itu kelihatan waktu dia melihat, kan semuanya disuruh melihat dengkulnya, maka orang ini akan menjadi ahli ruku dan sujud. Ahli ruku dan sujud. Makanya kalau kita menemukan orang, wih ya Allah, nih orang nih sholatnya rajin gitu ya, ruku dan sujudnya rajin banget,
padahal nggak pernah disuruh gitu ya. Nah ini ruhnya dulu tuh melihat dengkul itu. Ada kan orang yang seperti itu, nggak usah disuruh apalagi dimarahin, dia rajin bener gitu, ruku sujud sholatnya gitu, kayak ngerti dewek. Jadi sudah merupakan qadarullah, Allah menciptakan seperti itu. Tapi ada yang memang harus ditarbiyah, dididik dan sebagainya. Tapi ada yang memang aslinya seperti itu. Nah, orang yang seperti ini susah, tidak bisa dikejar, walaupun dengan peniruan. Ya, makanya kita tidak usah meniru orang lain. Janganlah kita menjadi orang lain, tetapi harus menjadi diri sendiri. Karena dulu waktu di alam arwah itu kita melihatnya beda-beda. Makanya jangan sekali-kali kita ingin menjadi orang lain, jangan. Tetapi jadilah diri sendiri. Inilah saya, seperti ini adanya. Gitu loh. Nanti Allah akan menunjukkan. Barang siapa yang sudah menemukan jati dirinya, berarti dia sudah mengenal bagaimana dulu ruhnya pertama kali diciptakan. Berarti dia sudah ketemu dengan asal muasal ruhnya. Berarti dia sudah ketemu dengan jati dirinya, ya, dengan dirinya sendiri. Nah itu. Man ra'a rijlaihi, kemudian apabila ruh itu melihat kedua kakinya nih, fasara sayyadan, maka ini akan menjadi seorang kebiasaannya berburu. Berburu. Karena waktu di alam roh itu dia ngelihat kaki. Nah ini dia punya kemampuan berburu. Nah kayak gini nih, kita niru orang yang ahli berburu, waduh, walaupun latihan juga nggak kekejar. Dia mah sudah ahli nembak, ahli panah dan sebagainya. Lihat, kita baru belajar 2 tahun belajar nggak bisa ngejar kayak dia kemampuannya. Ya karena bukan. Ya, memang bisa dipelajari, tapi kemampuannya tidak akan bisa melebihi orang yang sudah aslinya diciptakan oleh Allah kemampuan itu. Ya itu. Kemudian man ra'a tahta rijlaihi fasara masyian. Dan apabila ruh itu melihat telapak kaki, kalau tadi kaki ya, telapak kakinya yang dilihat bagian bawah, maka dia akan menjadi orang yang suka bepergian, jalan-jalan. Senang banget tuh kalau jalan-jalan, ya. Sehari nggak jalan-jalan kayaknya langsung pilek. Jadi jangan heran kalau orang-orang yang pengennya bepergian aja gitu ya, jangan heran. Wah ini ruhnya ngelihat dampal suku ya dulu. Gitu ya, udah langsung diomongin. Kalau ada orang suka jalan, wah sini, kenapa? Dulu ruh kamu nih ngelihat dampal kakinya Nur Muhammad nih, kenapa? Pengennya jalan melulu, nggak pernah diam di rumah. Ya itu. Nah, jadi jangan heran, yang penting diarahkan jalan-jalannya ke arah yang benar. Jalannya apa? Ngaji gitu ya, sholat jamaah gitu, ke majelis taklim, ya, belajar, kuliah gitu, bukan ngaco, bukan ngawur, diarahin, tinggal diarahin aja. Jadi minat dan keinginannya diarahkan kepada yang ma'ruf, yang baik. Nah, marro'a zillahu fasara mughniyan. Nah, apabila orang itu melihat bayangan, jadi malah bayangannya yang terlihat, bukan sosoknya melihat bayangannya. Nah, apabila roh ini melihat bayangannya, maka ketika dia jadi manusia menjadi seorang penyanyi. Penyanyi dangdut. Ahli musik. Tuh jangan, jadi kalau sudah ahlinya ditiru sama kita susah. Kita belajar 3 tahun main gitar, nyanyi, tetap aja suaranya sember. Tapi kalau memang sudah ahlinya, Masya Allah suaranya luar biasa, memukau. Ya, tanpa belajar lama-lama dia, karena sudah ditakdirkan suaranya bagus dan cepat sekali mempelajari musik. Jadi dia tukang nyanyi, ahli musik. Ada ternyata ahli musik juga. Macam-macam lah tadi, makanya kita lewatin semua nih. Ya. Malam yara syai'an fasara yahudiyan au nasraniyan au majusiyan au kafiron. Nah, tetapi ada ruh yang tidak melihat sosok tadi. Jadi ruhnya tidak melihat, dengan kata lain berpaling, tidak melihat sosok Nur Muhammad tadi, ruh ini. Maka ketika lahir dia ke alam dunia, dia menjadi Yahudi, Nasrani
atau Majusi, karena tidak melihat sosok Nabi Muhammad, ruhnya jadi Yahudi dan Majusi ya. Atau kafir. Summa inna Allah Ta'ala istauda'a dzalika nur, kemudian sesungguhnya Allah Ta'ala menyimpan, menitipkan cahaya tadi di bawah arasy, disimpan tuh ya. Ruh-ruhnya tadi disimpan di arasy, yang sudah diciptakan lalu disimpan di atas arasy ya. Hatta khalaqa Adam alaihissalam, sampai kemudian Allah menciptakan Adam yang pertama kali. Nah itu ya, baru setelah disimpan di atas aras ruh-ruhnya tadi, nah, barulah dimasukkan ke dalam bentuk manusianya masing-masing, dimulai dari Nabi Adam. Nah, untuk bagaimana terciptanya Nabi Adam, insya Allah dalam kesempatan pertemuan berikutnya ya. Karena yang pertama kali yang dimasukin ruh bangsa manusia itu adalah Nabi Adam alaihissalam, setelah nurnya diciptakan, wujudnya dia manusia nantinya. Nah, kemudian berikutnya menyusul keturunan Adam sampailah ke kita, tahun sekian lahirnya. Nah itu ya saudara-saudara sekalian, perjalanan awal roh kita seperti itu. Nah, kita ada di dalamnya itu. Entah nih di antara yang hadir nih waktu itu melihat apa nih? Apa melihat perutnya, melihat tangannya? Nanti bisa dilihat dalam kitab ini lebih jelas lagi. Tinggal diakurkan aja. Sekarang jadi apa nih? Kita buka kitabnya. Oh dulu ngelihat dengkul. Oh dulu ngelihat telinga nih, ngelihat hidung. Ya, gitu. Jadi guru melihat apa? Bisa dilihat di sini. Kalau kita sebutkan satu-satu terlalu lama. Ya, itu saja barangkali ya sebagai pembahasan pertama di dalam perjalanan ruh kita. Nanti pada pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan bagaimana ruh itu masuk kepada jasad manusia, dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah tentu saja penciptaan Adam alaihi salam terlebih dahulu. Sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya dan ini menjadi hikmah bagi kita. Dan yang diharapkan tentu saja, karena di dalam diri kita ini ada ruh kita. Nah, kita harus mengenal jati diri dan ruh kita itu, sehingga kita bisa mengenal karakter kita, kemampuan kita, dan bakat kita di mana. Kalau kita tepat sesuai dengan apa yang Allah ciptakan ketika pertama kali diciptakan ruhnya, maka insya Allah apapun yang kita kerjakan, yang kita lakukan akan pas dan merasa nyaman di dalamnya ketika melakukan apapun. Berarti pas sesuai dengan diri kita yang sejati, yang sesungguhnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekeliruan. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.